Mari kita bahas gejala paling berbahaya dari kekurangan magnesium. Seperti yang mungkin Anda ketahui, magnesium terlibat dalam lebih dari 300 reaksi biokimia. Setidaknya 57%, mungkin lebih, orang memiliki kadar magnesium rendah. Magnesium terlibat dalam produksi energi, transmisi impuls saraf, kemampuan memungkinkan otot rileks, regulasi gula darah, dan seterusnya. Sekarang, ada beberapa alasan mengapa orang kekurangan. Entah mereka tidak mendapatkannya dari diet karena tidak makan hal yang tepat, atau mereka justru makan hal yang salah, seperti makanan olahan, karbohidrat, alkohol, juga peradangan di usus Anda, jenis apapun dari kembung, atau peradangan kronis di usus dapat menghambat penyerapan magnesium. Ada yang disebut fitat, yang juga menghambat penyerapan magnesium. Fluorida memblokir magnesium, air lunak dibanding air keras memblokir magnesium. Faktanya, ini sudah diuji. Ada korelasi tinggi antara orang yang menggunakan pelunak air dengan risiko lebih tinggi terkena serangan jantung dibanding mereka yang hanya minum air keras, air pegunungan. Mereka memiliki risiko masalah jantung yang jauh lebih rendah. Lalu ada semua bahan tambahan pangan, khususnya fosfat dalam bahan tambahan tersebut. Anda mungkin akan melihatnya saat mulai membaca label pada makanan ultra olahan. Namun saya ingin membahas 12 gejala kekurangan magnesium, mulai dari nomor 12 dan mundur sampai kita tiba pada gejala paling berbahaya yang perlu Anda ketahui. Nomor 12, kram otot. Nomor 11, hilang nafsu makan. Nomor 10, nistagmus, di mana mata Anda bergerak bolak-balik. Nomor 9, kelelahan. Nomor 8, tekanan darah tinggi. Nomor 7, irama jantung tidak normal. Nomor 6, vitamin D rendah. Menariknya, Anda memerlukan magnesium agar vitamin D dapat bekerja di dalam tubuh. Nomor 5, kekurangan kalium. Anda memerlukan magnesium agar kalium dapat bekerja di dalam tubuh. Nomor 4, migrain. Nomor 3, masalah gula darah. Nomor 2, kadar kortisol yang tinggi yang akan memengaruhi tidur Anda. Namun nomor 1, gejala paling berbahaya dari kekurangan magnesium adalah kalsifikasi patologis. Izinkan saya menjelaskan apa itu. Magnesium adalah mineral utama yang mengendalikan mineral-mineral lain. Magnesium mencegah kalsium menumpuk di dalam sel. Jika ada terlalu banyak kalsium di dalam sel, hal itu menyebabkan sel melakukan bunuh diri. Magnesium juga mencegah stres oksidatif terjadi di mitokondria, namun hal itu dapat berkaitan dengan peradangan saraf di otak, yang juga melibatkan penumpukan kalsium. Saya berbicara tentang kalsium yang menumpuk pada jaringan jantung, yang dapat menyebabkan serangan jantung. Saya juga berbicara tentang kalsifikasi patologis yang dapat menumpuk di jaringan lunak lainnya juga, karena ada kalsifikasi vaskular dan ada pula kalsifikasi non-vaskular. Kedua skenario tersebut menunjukkan kalsium menumpuk di tempat yang salah, karena kalsium seharusnya berada di tulang, bukan di jaringan lunak Anda. Dan saya sudah membahas vitamin K2 yang membantu melindungi dari penumpukan kalsium di arteri. Namun Anda jangan melupakan magnesium ini. Mineral ini juga penting. Sekarang, ketika kita membicarakan kalsifikasi patologis ini, kita benar-benar membicarakan kalsifikasi yang tidak normal. Ini biasanya mengikuti peradangan, dan beberapa faktor kunci yang membantu mengatur dan mencegahnya adalah magnesium, vitamin K2, seng, vitamin D, dan boron. Jika Anda belum menonton video saya tentang boron, ini adalah mineral jejak yang sangat terabaikan namun menarik, dan saya akan menaruh video itu di sini. Silakan cek.